memang awalnya belajar itu pakai rasam itu ya. Pakai yang handap atau apa? Iya, handam. Itu pertama kali pakai. Iya. Diajar oleh Pak Irasul pakai handam itu. Kemudian baru nanti untuk latihan-latihan secara kontinu, secara terus-menerus itu saya dikasih pena gratis dulu. Pena gratis. Pena khat dan langsung beliau yang memotong. Kasih buku pedoman karya Hashim Muhammad itu. Hashim Qawaidul Khatil Arabi. Ya itu Pak Hashim ini berarti sudah datang sebelum Bapak Irhas. Oh, kebetulan Hashim Muhammad itu, Pak Iras itu dikirim oleh ada kolega beliau yang sedang kuliah di Timur Tengah itu. Oh, gitu. Jadi dari kolega beliau itu beliau dapat itu. Buku beliau itu berwarna itu. Yang agak ungu warnanya apa? Enggak. Enggak. Buku beliau itu entah covernya ada tahu lah saya. Ada satu lagi buku beliau yang berwarna itu. Musawwar Al-Khat Al-Arabi. Musawwar Al-Khat Al-Arabi. Kalau ini Mawsu'ah, kan Mawsu'ah Al-Khat Al-Arabi ini saya ini punya ini aslinya. Oh itu. Ini dibawakan teman saya dari Madinah. Dari Madinah. Ya, karena beliau kuliah, teman saya itu kuliah di King Abdul Aziz University. Wah. Jadi waktu libur semesteran dia pulang, dibawanya ini saya buku. Oh ini buku kita isinya Mas? Iya. Mawsu'ah Al-Khat Al-Arabi. Tahun berapa ini? Ini kisaran tahun 90-an tuh. Ya, biasanya saya kalau Dari buku ini. Kalau pertama kali dari buku Hashim. Buku Hashim. Kalau ini udah karena saya udah menguasai juga ya. Ini belakangan juga. Buku Hashim itu memang standar untuk seluruh dunia itu. Seluruh dunia. Apalagi di Indonesia Pak. Iya. Tentang Sanggar Aklam kita ini Pak. Jadi saya kan masuk Sanggar Aklam ini tahun 2019, termasuk baru juga saya. Dari senior-senior yang lain kan, mohon maaf senior. Jadi sejarahnya Sanggar Al-Aklam ini, bagaimana saat itu, kenapa Bapak ingin membuat sanggar di Sumatera Barat. Otomatis ini pertama ya Pak, sanggar pertama di Sumatera Barat. Kabarnya dari tahun 86. 86 berarti udah hampir 30 tahun. Sudah lewat ini Pak. Nah itu. Jadi kita butuh juga informasi lanjut dari Bapak. Mungkin ada dari teman-teman sekalian, bahkan anak-anak Sanggar Aklam sendiri belum tahu sejarahnya berdirinya Sanggar Aklam ini. Ya, Sanggar Aklam ini berdiri sebetulnya cikal bakalnya, makanya saya katakan tahun 86 itu bahagian dari salah satu bahagian dari kegiatan lembaga kebudayaan Islam. Lembaga kebudayaan Islam itu didirikan tahun 1986. Jadi salah satu bidang kegiatannya adalah pelatihan kaligrafi. Yang Sanggar Kaligrafi Al-Aklam itu sendiri baru didirikan tahun 89. Tanggal 28 Agustus 1989. 28 Agustus itu ada beberapa orang kami yang dulu masuk dalam bidang kegiatan lembaga kebudayaan Islam itu, kami bertemu dan bersepakat gitu. Bagaimana kalau ini kita buat semacam wadah khusus untuk pembinaan kaligrafi. Ya. Karena kan dari pembukaan pelatihan yang pertama tahun 86 itu bulan September itu animo para calon-calon kaligrafi itu sangat banyak. Yang pertama itu dulu mendaftar sekitar 80 orang. Banyak, kalau sekarang sampai 20 sampai itu dulu kami gratiskan itu. Gratis. Karena untuk memotivasi orang banyak, termasuk mahasiswa ini ya, kami gratiskan, nggak bayar. Itu gurunya Bapak sendiri? Pak Irhas, saya sendiri. Kemudian ada Pak Datuk Garang. Itu belum jelas ya Pak? Pak Datuk Garang itu kan kami rekrut belakangan karena beliau ahli lukis gitu. Oh gitu. Beliau kemudian
karena sudah banyak berkecimpung dengan tadinya kaligrafi, ya beliau coba ulang melukis kaligrafi. Iya. Padahal sebetulnya beliau itu kan pelukis. Dan Bapak Darmi Yunus sendiri waktu itu Oh, beliau nggak melukis. Beliau hanya cuma kaligrafi murni kayak gitu aja. ikut mengajar di sini waktu itu? Enggak, Enggak. kalau dari aklam ini enggak. Jadi karena tahun 86 itu hanya bidang kegiatan dari Lembaga Kebudayaan Islam, maka kami merasa punya ide gitu. Di antara yang punya ide itu ya kami bersepakat, Pak Irhas, saya, ada Lirman Tampai, ada Samsul Rizal, nah, kemudian ada lagi, tapi yang empat itu cuma yang mempunyai keinginan kuat gitu. Maka bulan Agustus tanggal 28 Agustus 1989 itu kami lakukan rapat itu. Sepakat kami membuat sebuah wadah khusus pelatihan kaligrafi namanya Sanggar Kaligrafi Al-Aqlam. Kenapa dinamakan dengan Al-Aqlam? Sengaja kami mengambil Al-Aqlam itu Dari kata kalam. dari kata alam. Al-Aqlam. Kenapa jamak itu yang kami ambil gitu? Bentuk jamak itu yang kami ambil. Karena kaligrafi itu kan tidak satu jenis itu. Iya. Kalam naskhi lain pula modelnya. Iya. Kalam sulus lain pula modelnya. Jadi merujuk kepada model-model jenis kal itu, makanya corak-corak kalamnya itu juga banyak gitu. Nah, maka itu kami ambil sebagai nama Al-Aqlam. Beberapa buah pena, artinya beberapa buah gaya tulisan. Di samping itu alasannya juga ini, kenapa pena itu? Karena pena ini adalah simbol manusia berbudaya. Iya. Dengan menulis nanti akan bisa diwariskan kepada generasi berikutnya apa pikiran-pikiran yang pernah kita kembangkan, apa tulisan yang pernah kita tuliskan, termasuk kaligrafi ini. Nah, itu tuh alasannya. Makanya Al-Aqlam itu jatuh. Karena kalau dari Ikro sendiri kalau tak ada yang mau dibaca gimana Pak? Iya. Justru Iqra itu sendiri kan kata-kata berikutnya dalam ayat itu kan alladzi 'allama bil qalam. Nah, iya. Jadi kalau nggak ada yang mau dibaca, hanya untuk menyuruh saja tuh Iya. baca. Jadi salah satu media untuk mengembangkan iman. Iya. Jadi kalau kita urutkan Buya Haji Darmi Yunus mengembangkan kaligrafi melalui kelas-kelas di Fakultas Adab dan Fakultas Tarbiyah, tidak banyak yang muncul ke permukaan, hanya beberapa orang saja. Dan lebih ekstrim lagi hanya satu orang yang muncul Pak Irhas. Maka untuk melanjutkan pengembangan supaya lebih luas, itu salah satunya alasan kami mendirikan Al-Aqlam. Oh, Supaya muncul kaligrafer berprestasi. Maksudnya itulah sumber memiliki kaligrafer yang mumpuni. Banyak sana dapat juara nasional ya. iya. Nah, itu Berarti kalau kita lihat dari sejarah ini, Sanggar Al-Aqlam ini adalah pencetus kaligrafer. Oh iya, iyalah. Iya. Tahun 91 ikut saya lomba sayembara kaligrafi Festival Istiqlal pertama. Dapat juara harapan saya. Pak Irhas itu malah diundang pameran kaligrafi di Festival Istiqlal di Jakarta. Itu Festival Istiqlal itu festival internasional gitu. Artinya kita bisa berbicara. Itu tahun 91 tuh. Jadi ya dari keadaan yang seperti itu kan Bapak mendirikan Sanggar Al-Aqlam di UIN Masjid. Waktu itu YIN. Iya kan ya. Fakultas Adab. Ada tidak kendala-kendala yang Bapak hadapi? Itu kan kita akan berhubungan dengan kampus, akan memakai fasilitas kampus, kan? Akan berhadapan dengan organisasi kampus. Ada kendala atau lancar-lancar saja? Ya kendala itu pasti ada lah, terutama masalah tanah. Tapi kami sengaja untuk menutup mata dengan masalah dana itu. Makanya waktu angkatan pertama, kedua, dan ketiga itu kami gratiskan itu. Angkatan keempat 4 tahun setelah itu tuh kami sudah bayar. Tapi bayar pertama itu cuma 5.000.
Itu untuk 6 bulan. 3 bulan. Untuk 3 bulan. Dulu kan sekali tahun menerima itu. Iya. Kalau sekarang udah hampir setiap semester. Itu pun masih banyak juga yang Iya. tidak bayar. Jadi kendalanya hanya di situ saja. Kemudian kendala dalam pengembangan kaligrafinya. Awalnya peserta itu kan banyak, tapi lama kelamaan seperti lancipnya itu tikus, semakin terus semakin tipis. Ya, sama juga kayak sekarang. Iya, itu karena tidak sabar tadi pesertanya itu. Kan kaligrafi itu butuh kesabaran belajar Pak. Kalau nggak sabar ya. Hanya orang sabar lah yang bisa muncul seperti ini. Jadi kalau udah kelihatan dalam kehidupannya Pak, Iya. kalau dia sabar udah kaligrafi berarti orangnya penyabar. Ya kalau saya dari kaligrafi itu sudah bisa umroh, sudah bisa bikin rumah, walaupun bukan hanya bukan kaligrafi satu-satunya ya, tapi masuk unsur kaligrafi itu, baik dari penulisan kaligrafi di masjid, dari kegiatan penjurian, dari pelatihan, nah, bisa juga beli kendaraan. Alhamdulillah. Nah, kita alih lagi Pak pertanyaannya. Kalau di situ aja nanti bentar itu lah. Nah, itu kan tentang sanggar al-aklam, bagaimana tahun berdirinya, siapa pendirinya, kemudian kendala yang dihadapi itu tentu ada. Nah, sekarang sudah berdiri sekitaran 30 tahun lebih. Itu sudah prestasi yang luar biasa bagi Bapak sendiri dan kawan-kawan ini yang mendirikan Sanggar Al-Aklam. Sudah berjalan 30 tahun lebih. Itu sudah banyak murid Pak, banyak murid sampai sekarang yang sudah banyak berkiprah di dunia kaligrafi, MTQ, sudah ada yang juara sana sini, juara nasional, internasional kan. Nah, bagaimana perasaan Bapak yang masih bisa merasakan suasana itu sampai sekarang dari awal hingga akhir gitu kan? Apakah ada dari salah satu Sanggar Aklam ini muridnya yang go internasional, kemudian ada yang berkiprah di sana sini atau gimana? Kalau secara umum tentulah perasaan senang ya, karena kaligrafi ini kalau sendirian juga mengembangkan repot juga kita. Ya, kenapa dari repot? Ada misalnya pesanan dari satu masjid dari ini, kita melayani sendiri kan repot, bisa istirahat. Tapi dengan banyaknya yang sudah go public, sudah bisa main, jadi kita bisa berbagi tugas gitu. Bapak tinggal duduk saja. Iya, tinggal kita menikmati masa-masa tua kita saja. Karena kalau masih kita ya Nggak mungkin lah. mungkin apa? Kalau dulu saya naik stagger untuk dinding yang tingginya 5 meter itu masih bisa. Iya. Tapi sekarang enggak lagi. Yang tingginya 3 meter aja sudah goyang begitu. Nah, itu dari segi apanya, dari segi senangnya. Tapi dari segi tidak senangnya ada juga gitu. Iya. Karena kan tidak semuanya peserta ini yang istilahnya hormat dan patuh gitu. Iya. Karena ada juga yang nyerempet gitu, supaya bisa cepat maju gitu. Iya. Yang dari jalan pintas. Iya, namanya jalan pintas. Hmm. Nah, padahal dia harus menyadari juga gitu. Dia itu jadi orang kan masuk ada unsur kita gitu seperti Iya. itu. Kalau selayaknya ya apa namanya ini batang gunanya jangan namanya utang butuh juga. Dihormati juga lah para pendahulu. Ya setidaknya ada sungkan gitu. Iya. Yang namanya guru tidak akan menghalangi, Anda silakan terbang setinggi mungkin. Iya. Terbang lah. Bahkan guru itu senang apa? Karena lebih senang lah. Lebih senang. Bagi guru itu kan yang penting apa yang pernah diajarkannya itu nanti dia akan menerima aliran aja gitu. Bukan dalam bentuk materi gitu. Dalam bentuk pahala dia akan mengajar. Insyaallah malah banyak. Jadi ketika dia mengajar pertama, kemudian dia sudah berhasil, muridnya itu mengembangkan pula ke yang lain, maka berapa banyak muridnya itu juga akan mengalir kepada gurunya yang pertama. Jariah. Iya, itulah perjanjian itu. Jariah.
ilmu yang tahu Nah itu. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya memang peran bapak sangat penting di dunia kaligrafi Sumatera Barat. Karena mungkin bisa kita bayangkan kalau seandainya Sakram ini tidak ada Sanggar Atom ini. Mungkin kaligrafi hanya berkembang kelas-kelas saja, tidak menonjolkan yang mahir-mahirnya, yang menonjol gitu kan, yang memang dia fokus di sana. Jadi setelah adanya Sanggar Atom ini, dia bisa mengikuti lomba khusus belajar dengan gurunya gitu ya. Walaupun hanya bayar 5.000 tiga bulan. Nah itu Pak. Kemudian kalau sekarang kan kita belajarnya kalau di Sanggar Atom ini kan papan tulis dan kapur. Nah waktu itu masih pakai papan tulis atau kapur? Pada awalnya ya. Iya. Iya. Memang pakai papan tulis warna hitam dan pakai kapur itu memang itu yang paling cocok. Karena kita dapat gambaran huruf-huruf yang seperti itu. Iya. Seperti kalau kita menggunakan media lain seperti whiteboard misalnya pakai spidol, itu bisa juga. Tapi kan kadang-kadang bentuk huruf yang mau kita perkenalkan kepada murid yang belajar itu kan sepenuhnya nggak bisa mereka paham 100%. Tidak nampak. Misalnya membuat huruf main di tengah. Iya. Kalau dengan spidol itu kan dia nggak langsung hitam dulu seluruhnya. Iya. Harus dihitamkan, jadi kita berulang-ulang. Seperti saya mengajar sekarang ini mengajar kaligrafi di Fakultas Kerja itu 5 lokal. 5 lokal. Jurusan PBA, prodi PBA, PBA A sampai E. 5 lokal. 5 lokal. Belajarnya sepenuh kampus ini nih. Ada yang di Fakultas Usuludin, ada yang di sini, ada yang di sini. Saya pakai semuanya kampusnya. Iwan saya apa? Tapi dari kan sekarang sudah pertemuan yang ke-7 gitu. Iya. Kemarin terakhir yang ke-7. Sudah nampak itu. Bahkan ada yang ikut pelatihan sekarang. Karena saya kampanye juga kan di pelatihan. Anda kalau mau lebih dalam lagi belajar kaligrafi, mendaftar di Sanggar Kaligrafi Atom. Iya. Tidak Bapak bilang sebagai saya pendirinya gitu. Enggak. Oh enggak ya, kalau guru tuh malah ngomong. Jadi memang luar biasa. Jadi fungsinya selain untuk biar biar lebih mudah, biaya kapur sekarang lebih murah, Pak. Murah. Kemudian huruf yang kita tulis, kaidah yang kita tulis itu nampak. Ya seperti itulah. Hitam di atas putih. Nah, itu Pak, terima kasih. Jadi kalau kita gali lagi tentang Sanggar Atom ini mungkin lebih panjang lagi. Panjang ceritanya. Sedikit ya. Ini papan tulis yang kami buat tempo dulu juga nih. Masih dari awal. Iya. Tuh ketua Pak Sul nanti. Jadi dulu pernah sudah agak terlalu putih kami cat ulang gitu. Jadi kami bikin dari pakai benang kan. Iya. Itu aja cuma. Tapi perlu juga dicat ulang lagi ke Zat. Dicat ulang jadi semakin enak kita nulis. Iya. Hitamnya udah nggak hilang Pak. Iya. Sekalian frame-nya itu dicat. Iya. Nah ya Pak, jadi sudah sampai di sana. Sanggar Al-Akram sudah berperan penting di Sumatera Barat. Sudah banyak mengeluarkan kader-kader perangkat. Itu kami dari murid-murid sendiri, dari para murid-murid Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih. Amin. Terima kasih banyak sudah berpikir ke depan Bapak waktu itu. Ya kan, kalau Bapak sebenarnya tidak berpikir ke depan untuk generasi berikutnya, mungkin tidak sebesar ini kaligrafi di Sumatera. Mungkin lain pertemuannya. Iya, pertemuannya mungkin lain. Karena kalau di Jawa sendiri sampai saat perkembangan yang sekarang itu ada pesantren kaligrafi. Kalau di Sumatera belum ada pesantren kaligrafi.
Mungkin Bapak ada keinginan untuk membuat pesantren kaligrafi mungkin ya saudara. Kalau keinginan mungkin tentu ada ya, tapi melihat kemampuan yang ada, kemudian lahan yang tersedia, barangkali nanti kalau ada bisikan dari Allah Subhanahu Wa Taala di sana akan dirikan kalau saya mau. Tapi sekarang yang menjadi obsesi terakhir saya nanti ya, saya berkeinginan untuk menulis Al-Quran dengan tulisan sendiri, apa nanti tulisannya naskah atau gimana, dan itu akan saya jadikan sebagai kenang-kenangan untuk terutama keluarga dan para pencinta kaligrafi Sumatera Barat. Karena secara otentiknya bisa kayak kaligrafi itu tujuannya memang Iya. Dan itu puncak dari segala-galanya kalau saya pikir. Masa kita kalah dari lama dulu? Kita yang sudah tersedia sekarang banyak media, kertas cukup melimpah ruah. Ya, kita senang-senang saja. hanya untuk Makanya saya mulai dulu dari penerbitan buku-buku. Nah, mudah-mudahan bisa dibaca. Bisa kita museumkan di sini nanti ya Pak. Untuk di museum. Oke, jadi itu adalah salah satu cita-cita Bapak. Iya. Kemudian mungkin kita kembali ke pribadi Bapak sekarang. Selain kesibukan Bapak yang begitu banyak waktu itu kan, apalagi sekarang Bapak dosen, kemudian kesibukan yang lain juga di bidang-bidang MTQ yang lainnya, kemudian juga susahnya pas saat itu guru yang mungkin susah dicari, guru sibuk juga. Bagaimana Bapak meningkatkan karya dan tulisan kaligrafi Bapak? Saya dulu termasuk istimewa juga ini, karena saya pernah ketika TC di Kementerian Agama Kota Padang itu sempat juga terlontar itu karena banyak sering nggak bisa menulis huruf. Saya bilang kepada saya nggak usah aja lah, saya teruskan ini Pak. Tapi hari berikutnya dia bilang lagi, nggak mundur. Kaligrafi itu nggak ada orang pandai. Kamu mengharapkan makhluk yang bisa untuk ke depannya. Biasa, kamu dulu model kurangnya. Tapi ketika rahasia-rahasia satu huruf itu bisa kita pahami, semangat muncul lagi. Nggak usah mundur. Nah, itulah. Jadi caranya gimana? Ya nanti sering-sering aja latihan di rumah, kan buku sudah ada. Coba tiru aja itu terus menerus. Nanti hasil tulisan-tulisan itu berikan ke saya biar saya pilih mana yang sudah betul, mana yang tidak. Jadi dibuatlah itu. Misalnya berubah saja itu 2 lembar atau 3 lembar. Sebenarnya membuat alif batasa 3 huruf. Itu separuh buku isi 40 itu habis itu. Hanya yang dilingkarnya yang betul itu hanya beberapa buat. Tapi itu udah jadi, ketika ada yang dilingkarnya sudah betul, maka semangat muncul lagi. Jadi yang paling penting itu ya latihan mandiri itu. Guru penting, tapi latihan mandiri itu lebih penting lagi. Kan ada dari motivasi dari para kaligrafer. Al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustaz. Al-khattu makhfiyun inda ta'limil ustaz. Ya. Jadi juga pernah disampaikan oleh guru. Pernah kan? Ya, jadi khat itu rahasia-rahasianya itu bisa terungkap oleh guru. Jadi kalau tanpa guru tidak terungkap rahasianya. Kalau tanpa guru waqiwamu ala kasratil mashqi. Iya. Tegak dan langgengnya tulisan itu tergantung kepada banyak latihan. Walaupun guru tidak ada, tapi suatu saat guru akan ada. Banyak aja latihan dulu gitu. Tiru aja buku-buku yang ada itu. Seperti atau tidak Buya Haji dalam Yunus itu. Jadi itu motivasinya Was. Gitu. Kasratul mashqi itu.
Kasih meski latihan secara Kontinu. Ya, lagi. Apa tuh maksudnya hendak taklim Ustaz wakiwa umum Malaikat Saratil Maski. kasih meski. Mungkin Bapak bisa terjemahkan tidak semua orang. Iya, waktu mau Malaikat Saratil Maski itu tegaknya tulisan itu, bisanya kita menulis secara terus menerus itu tergantung kepada banyaknya kita latihan. Artinya latihan mandiri. Guru walaupun sudah ada, sudah hilang suara guru mengajarkan kepada kita, tapi kemudian tidak kita sertai dengan latihan mandiri, nol hasilnya. Jadi keduanya saling Harus. belajar dengan guru dan latihan Iya. mandiri. Dulu pernah saya bilang kepada peserta kaligrafi yang MTQ ya, kalau mau latihan kaligrafi itu jangan hanya untuk kepentingan MTQ saja. Sepanjang hari harus latihan. Kalau tidak pernah juara tuh. Nah itu tuh sering. Berarti tujuannya bukan MTQ sebenarnya Pak. Nah, kaligrafi itu tujuannya untuk pribadi kita. Kalau Bapak tadi kan dari Aksol Goyah, maksudnya tujuan akhir Bapak itu adalah menulis mushaf Quran. Berarti motivasi Bapak itu Pak. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin Aksol Goyahnya MTQ mungkin. Ya, MTQ. Mungkin. Tapi mudah-mudahan tidak. Ya. Tapi sekarang peserta kaligrafi itu jadi ladang apa pula oleh panitia. Datang. Ya ladang pemerasan. Kalau itu saya nggak ikut Pak. Tapi kalau seandainya Bapak ingin berbicara tentang itu ya. Artinya begini, peserta kaligrafi itu jangan dijadikan sebagai ladang untuk menaikkan nama lembaga dan nama institusi saja. Perhatikan juga kesehatan mereka. Beri juga mereka honor. Berapa lama mereka lomba itu, dan 8 jam. Sakit itu. Sakit. Nah, Pernah sakit waktu lomba? ada yang muntah. Muntah. Iya, ada yang muntah. Oleh karena itu, karena perjuangan kaligrafi itu begitu lama, seimbangkanlah itu. Kepada para pihak yang berkompeten, seimbangkanlah perjuangan anak-anak kaligrafi itu dengan kesejahteraan mereka. Ini mungkin untuk Penyelenggara, siapapun orangnya. Karena kalau saya kan juga berkecimpung dengan MTQ, jadi saya cuma kalau saya rasakan memang dari jam 8 sampai jam 4 sampai 5 dia sakit. Memang fokus itu lama, jadi yang membuat apa namanya, yang membuat kita capek itu di fokusnya tuh lama gitu kan. Capek, kalau capek pikiran, capek tenaga beda banget. Jadi sepertinya yang mahal itu bukan ini ya, tapi yang mahal Ini ya, seni ya, perlu dibayar. Tapi bukan karena minta uang apa? Bukan. Daerah itu kan tujuannya ada juga, ingin gengsi. Maka diambillah peserta yang berprestasi. Peserta yang berprestasi itu diambil jangan untuk kepentingan pihak penyelenggara saja, orang yang ingin memakai saja, tapi perhatikanlah kesejahteraan kita. Mereka itu bukan malaikat juga itu. Iya. Di tangan mereka itu wahyu Allah itu menjadi indah. Kategori wahdi. Iya. Ya, kalau bukan bangga-bangga ya Pak, kalau bukan karena mereka yang bisa menulis kaligrafi, mungkin Siapa lagi yang akan menulis wahyu? Siapa yang tidak senang melihat tulisan seperti ini? Iya. Jadi sangat luar biasa pahalanya jadi Iya. kategori wahdi ya Pak. Yang anehnya, kalian sudah siap seperti kayak gininya. Itu pihak panitia atau penyelenggara itu dengan enak saja minta mau karya saya. Mungkin seandainya kalau ini dibeli, saya sebagai orang yang berkarya Pak, walaupun tidak banyak, kalau seandainya ada orang yang mau membeli terus ada orang minta, saya lebih suka minta. Karena kalau dibeli, ya saya nggak terbeli dengan uang gitu. Ya walaupun tidak terbeli dengan uang, tapi uangnya perlu juga bagi kita. Iya. Kalau tidak dengan apa ya guys? Iya. Itu jangan diharapkan semuanya lah. Iya. Ya maksudnya itu misalnya dihargai dengan harga sekian gitu, rasanya
Nggak seimbang. Nggak seimbang gitu. Mau diminta lebih, ini seakan gitu kan. Nah, dia nanti salah gitu. Tapi umumnya peserta-peserta sekarang itu sudah banyak yang berani. Mereka nggak segan-segan minta. Untuk contohnya lomba kemarin saja, kan lebih banyak peserta aja yang saya suruh berhubungan dengan pihak pihak yang mengeluarkan uang supaya mereka bisa cerdik itu aja. Jadi bagaimana itu menurut Bapak yang panitia yang mengambil karya peserta? Iya, bagi saya boleh lah, boleh. Kenapa boleh? Mudah-mudahan dengan ada karya yang mereka buat itu, yang dibuat oleh anak-anak kaligrafi itu, hati para penyelenggara yang selama ini memeras mereka itu tersentuh juga gitu. Kalau di Nu'man menjadi pun nggak salah ngam, paling nggak muncul kesadaran itu. Iya. Jadi kita titipkan doa ya Pak. Iya. Mudah-mudahan. Kalau saya tak sekedar doa aja loh. Kalau saya yang itu jadi jadi pelatihnya, saya harus berjuang juga itu. Jadi semangat yang seperti ini, semangat seperti Bapak yang ini kan, mungkin semangat yang seperti itu yang sudah mulai hilang di generasi Iya. bawah. Itu lumayan ini. Nggak bisa sebentar membuat nyambang ornamen orang itu. Memang sakit kita ini. Apalagi kalau sering berhujan kan. Iya. Nah itu Pak, jadi sudah banyak Bapak menjawab. Mungkin kita ada beberapa pertanyaan lagi, sedikit lagi. Nah yang terakhir nih, prospek Bapak untuk kaligrafer Sumatera Barat secara umumnya ya. Kemudian prospek Bapak di Al-Akram ini juga bagaimana ke depannya untuk Sumatera Barat? Kalau dalam lingkup peserta, saya sangat bergembira ini. Prospek perkembangan kaligrafi di Sumatera Barat cukup menjanjikan. Artinya apa? Peserta-peserta kaligrafi Sumatera Barat itu sudah banyak yang bisa berbicara di tingkat internasional dan nasional. Sudah jarang kita mendengar bahwa Sumatera Barat tidak dapat juara di bidang kaligrafi pada event-eventnya. Ya. Hampir setiap kali MTQ kita selalu dapat juara. Nah ini harus dipertahankan terus ini. Dan proses era itu sudah artinya tidak ada lagi yang lost generasi gitu. Artinya generasi yang terputus tidak ada. Sambung menyambung itu terus ada gitu. Dan Al-Akram bagaimanapun juga dalam kondisi apapun juga akan terus berkiprah walaupun apapun tantangannya. Kami masa-masa sulit Akram itu dulu sudah pernah menempuh gitu. Pernah tidak diperhatikan oleh lembaga yang menaungi kita. Kita tetap aja jalan gitu. Alhamdulillah sekarang dapat angin dari pimpinan universitas. Kaligrafi itu masuk dalam kegiatan UKM. Jadi nanti universitas akan memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan ini. Nanti peserta bayar bisa sedikit Pak. Iya. Kita adakan acara-acara keluar. Kemudian kita tetap melanggengkan persaudaraan di antara para alumni dan pengurus dalam bentuk pertemuan-pertemuan berkala, paling minimal itu sekali setahun. Agendanya buka bersama. Nah, alhamdulillah terlaksana terus. Alhamdulillah. Bulan puasa kemarin saya datang Pak. Kita di sana ya. Iya. Di mana? Yang di Pondeka Bakar. Iya. Iya, karena itu cara untuk kita bersilaturahim. Karena kita sudah disibukkan oleh kehidupan masing-masing. Iya. Sekali setahun kita susah. Ah iya. Kecuali sekali seminggu gini ya. Nah itu nggak mungkin. Ya, prospek Bapak untuk untuk kaligrafer Sumatera Barat sebenarnya dan Al-Akram itu yang seperti Pak. Baik,
sudah panjang lebar kita berbicara. Mungkin dari yang lebar ini, dari yang panjang lebar ini, pemirsa dan sahabat kaligrafer bisa mengambil kesimpulan dari yang kita bicarakan. Di sini kita hanya mencoba untuk menggali dan mendapatkan edukasi dari yang Bapak April sampaikan tadi. Mudah-mudahan itu semua menjadi motivasi buat kita dan membuat kita menjadi lebih semangat dalam belajar kaligrafi di berbagai bidang yang Anda tekuni. Contohnya di Porer atau Naski atau Nasah atau yang lainnya. Tetap bersemangat dan berikan tujuan untuk Anda yang belajar kaligrafi. Apa tujuan akhir Anda belajar kaligrafi? Itu dari saya. Ini ada dari Bapak untuk motivasi untuk para penonton. Motivasi dari saya ya hanya singkat saja. Majulah para kaligrafer muda Sumatera Barat. Supaya Anda menjadi orang muda. Ya. Contohnya seperti video ini. Nah, tidak mengkiri ya Pak ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Andos Muapril Musri MAG. Kita ucapkan beribu maaf dan terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, share dan subscribe, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.